Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Beberapa Pemikiran Pendidikan. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Mulyatun Masunah dengan NIM 2220056 tentang pemikiran klasik tentang pendidikan. Pemikiran klasik tentang pemahaman ini ada beberapa pendapat yang berbeda, mulai dari yang optimis sampai pesimis. Untuk menghindari penafsiran berbeda-beda, maka berikut pembahasan yang termasuk pemikiran tentang klasik. Yang satu, empirisme, 2, nativisme, 3, naturalisme, 4, konvergensi. Yang pertama, empirisme. Menurut konsepsi empirisme, pendidikan adalah maha kuasa dalam membentuk peserta didik menjadi apa yang diinginkannya. Contoh, anak kembar yang dipisahkan oleh orang tuanya sejak kecil pada lingkungan keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, pemikiran tersebut dinamakan pemikiran empiris, pemikiran optimis dalam pendidikan. Yang kedua yaitu nativisme. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak berdaya dalam mengaruhi perkembangan, dan pendidikan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seorang. Pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan pembawaan seseorang, sehingga tidak berpengaruh pada perkembangannya. Yang ketiga yaitu naturalisme. Pemikiran ini dinamakan pemikiran naturalisme, yaitu pemikiran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama pemikiran ini adalah dalam mendidik seseorang kembali kepada alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu supaya berkembang dengan spontan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pemikiran baru tentang pendidikan. Ada 8, saya akan menjelaskan tentang 4 pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama yaitu adalah pengajaran alam semesta. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar, atau perintis gerakan ini adalah Father Aifinger di Jerman dengan Hetman Kunde, dan G. Lechte di Belanda dengan Het Volleven. Pengajaran alam semesta adalah pengajaran yang dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovidimet de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat di samping pendapatnya tentang pengajaran global. Ovidimet itu menyumbangkan 2 pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global dan sentral internet. Prinsip dari pengajaran pusat perhatian ini adalah sekolah merupakan laboratorium untuk mengadakan penyelidikan demi kebaikan sistem pendidikan dan penyajiannya. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Mementingkannya dalam pendidikan keterampilan dalam pendidikan. G.I. Komunis menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. G.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Kemudian yang keempat yaitu pengajaran proyek.
Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode pengajaran di Indonesia, antara lain yang dengan 6 pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju. Mungkin hanya itu, nanti akan disambung oleh yang lain. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan pemikiran baru tentang pendidikan. Nah, pemikiran baru tentang pendidikan itu ada 8, yaitu yang pertama pengajaran alam semesta, yang kedua pengajaran pusat perhatian, yang ketiga sekolah kerja, yang keempat yaitu pengajaran proyek. Nah, di sini yang pertama pengajaran alam semesta. Pengajaran alam semesta itu kita mengajarkan dan mendekatkan anak kepada alam sekitar, atau kita menekankan anak untuk mendekatkan diri kepada alam sekitarnya. Nah, di sini kita dapat mengajarkan anak untuk terjun langsung ke alam atau ke lingkungan sekitarnya. Gerakan ini dirintis oleh Fr. Singer di Jerman dengan Heimat Kunde, dan J. Leichter di Belanda dengan Het vol Leven. Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian ini dirintis oleh Ovid Minat de Clory dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat, di samping pendapatnya tentang pengajaran global. De Clory menyumbangkan 2 pendapat yang sangat penting dan sangat berguna bagi pendidikan, yaitu metode global dan centre d'interest. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Gerakan kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Komeniur menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, menekankan ingatan, bahasa, dan juga tangan. J.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Dan juga di sini yang keempat yaitu pengajaran proyek. Nah, pengajaran proyek ini biasa digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Aftina, NIM 2220090. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang pengaruh pemikiran baru tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, telah dikemukakan bahwa pemikiran baru dalam pendidikan ini sangat berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan pemikiran baru ini menjangkau baik dari segi aspek konseptual maupun operasional. Sebab itu, mungkin saja pemikiran itu diadopsi dari lingkungan masyarakat atau negara itu sendiri berdasarkan kebijakan dari lingkungan masyarakat atau negara itu sendiri. Lalu kajian tentang pemikiran-pemikiran pendidikan pada masa lalu juga sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan, serta wawasan histori dari setiap keputusan dan tindakan di bidang pendidikan, termasuk di bidang pembelajaran,
akan membawa dampak bukan hanya pada masa kini melainkan juga masa depan. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Sebagai contoh, beberapa terakhir ini telah terjadi polemik tentang peranan pokok pendidikan, yakni tentang masalah relevansi tentang dunia yang menyadat harkat dan martabatnya ataukah memberi bekal keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Kedua hal itu tentulah sama pentingnya dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang bermutu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.